Aji Madi, gara-gara saya dapatkan postingan video Aji yang kembali menyakiti hati saya orang kecil, menyakiti hati orang tua saya, mengatakan anak berbijak. Hari ini surat sudah saya layangkan secara resmi kepada DPD RI, pada Gubernur, DPR, Pak Presiden Jokowi, Badan Kehormatan DPD RI. Saya bersurat untuk maju asal mundur di Yayasan Ksatria Keris Bali, siap maju untuk ngayahin tanah Bali. Tunggu video dan saksi. Besar, itu adalah anak pebinjak, itu adalah anak yang lahir dari neraka. Aku akan tiupkan roh dari neraka. Makanya lihat anak-anak pertama jadi bandel-bandel, jadi orang ormas, jadi orang nggak bener, korupsi, jual idiot. Om Swastiastu, Wigenam Astu. Salam persaudaraan, salam menyambung tanpa batas, menyambut tanpa identitas, menyambung sampai tuntas. Saya ingin menanggapi polemik tentang postingan salah satu DPD RI kita untuk wilayah Bali, yaitu Dr. Sri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Data Widastra Putra Suyasa SEMTNU MSI, susah kali sama namanya, Senator DPD RI Bali. Saya Ketut Putra Ismail Jaya atau Jurubima ingin bersurat kepada Aji Madi tentang diskusi klarifikasi apa yang Aji sampaikan, yang jujur sebagai orang Hindu merasa terusik sekali. Walaupun itu dipotong-potong videonya, tapi jelas ketika bahasa itu tidak pantas untuk diucapkan seorang senator. Makanya saya sebagai orang yang memang berjuang dari dulu, kenapa maju ke DPD RI? Karena ingin berjuanglah untuk tanah Bali. Makanya ketika tidak menjadi, saya pun tetap berjuang. Bukan caleg-caleg gagal yang diam, tapi caleg-caleg gagal yang terus bergerak untuk memperjuangkan dan peduli kepada tanah Bali. Ya Ji, ya, mohon dikoreksi bahasa Ji itu menyinggung. Yang terbaru lagi saya dapatkan kiriman, saya nggak mau memposting. Kemarin saya dapat kiriman itu dan akhirnya sudah siar di media-media tentang anak bebinjak yang ketangkap narkoba, yang korupsi, yang ormas itu, anak nakal itu anak-anak bebinjak. Anak dari hasil perkawinan yang sebelum kawin sudah hamil. Ini saya tersinggung karena saya tertangkap, Aji tahu kasus saya, dan saya pernah masuk ke organisasi. Orang tua saya sampai nyesek langkahnya ibu saya mendengar bahasa itu karena dia tahu anaknya kena kasus. Padahal saya anak keempat, anak yang proses perkawinan sah. Dan saya bukan anak bebinjak seperti Aji sampaikan. Saya minta untuk klarifikasi Anda sebagai seorang tokoh muda Hindu yang katanya berjuang keluar-keluar ngomongan perjuangan Haja Hindu, tapi nyatanya Anda membuli, mencaci maki saudara Hindu. Anda rendahkan saudara Hindu yang telah mendukung ribuan suara Anda dapatkan untuk menjadi seorang senator di tanah Bali. Dan saya minta juga kepada para netizennya, para buzzernya Aji AWK yang selalu bilang nanti jangan uyut jak nyama Bali, mesiap jak nyama Bali, saling pak ketika saya bilang ngirim surat ini pas saling siatin jak nyama Bali. Coba kalau dia bicara itu dia nggak mikir, dia jelekkan nyama Bali apa artinya? Dia menghina ibu-ibu yang mempunyai anak lahir ketika seorang yang menjadi koruptor. Ada pejabat-pejabat kita yang menjadi koruptor, ada bekas menteri jadi koruptor, apa gitu anak bebinjak. Banyak lagi anak-anak yang tertangkap narkoba, apakah mereka bebinjak? Bagaimana perasaan ibu-ibunya seperti ibu saya? Sampai marah ibu saya mendengar bahasa Anda yang luar biasa menyakiti hati seorang ibu, menyakiti kami orang-orang yang pernah tertangkap dan terkena kasus yang Anda tahu sendiri kasusnya seperti apa. Masyarakat pun tahu. Saya mohon itu untuk diklarifikasi. Saya tidak terima pernyataan Anda, maka saya minta dengan hormat sebagai orang Hindu Bali yang ingin mengadakan diskusi klarifikasi kepada Anda. Saya akan ajak 5 orang hadir bertemu Anda sesuai dengan Panca Pandawa. Akan bertempur melawan pasukan Korawa. Saya akan bertempur secara
baik kita memperjelas apa maksud dari setiap postingan yang dipotong-potong tetapi menyakitkan untuk didengar. Ketika disambung pun itu tetap menyakitkan untuk didengarkan. Saya ingin Anda sebagai seorang lelaki Bali yang gentleman, yang didukung oleh ribuan orang di tanah Bali, menerima kami dari Yayasan Ksatria Kris Bali, mewakili ribuan saudara kami yang ada di Yayasan Ksatria Kris Bali. Kalaupun diizinkan mewakili nyawa saudara hidup Bali di tanah Bali untuk bersuara, untuk menghadap dengan Anda, tantang live saya dengan Anda. Tidak perlu YouTuber, nanti ada yang bilang live. Dari ini saya minta untuk di YouTube kan, agar ada apa yang saya lakukan, ada bukti dan bisa saya simpan sebagai kenangan histori saya, jejak digital saya, apa yang saya lakukan kepada Anda. Terima kasih, itu aja yang ingin saya tanggapi. Ini suratnya, bisa Anda lihat nanti surat saya, nanti saya akan post di surat-surat ini. Ini surat pertama, dan saya menyampaikan kepada Anda ada beberapa poin, ada 4 poin yang saya pertanyakan di sini kepada Anda. Sudah saya catat sampai 3 poin, dan ada poin keempat. Pertanyaan saya kepada Anda, mohon disiapkan jawaban. Dan ini saya tembuskan juga ke Presiden, Ketua DPD RI, ke Badan Kehormatan DPD RI, Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, Ketua DPD RI Bali, sebagai pelindung, sebagai pengayom masyarakat Bali, untuk mengetahui apa yang Anda lakukan untuk diklarifikasikan kepada Anda juga. Agar Anda sebagai tokoh yang tidak asal berbicara merendahkan kami orang-orang kecil. Banyak orang kecil yang tidak bisa bicara, kembali lagi. Banyak orang kecil yang tidak berani melawan Anda. Karena ketika mereka salah berucap, Anda dengan tim Anda akan datangin mereka. Seperti kasus yang di Karangasem, ada yang datangin oleh tim Anda, kalau nggak salah saya dapat, untuk mengklarifikasi dan menyatakan permintaan maaf. Sampai Anda tekan kami, saya menunggu, malah mengharapkan orang Anda datang. Tim kuasa hukum apapun, lah perlu kami yang datang. Isinya surat kami, saya menunggu sampai dengan tanggal 26 untuk jawaban Anda. Ketika tidak, tanggal 27 jam 9 pagi mungkin kami 5 orang akan menghadap dengan Anda sebagai masyarakat Hindu Bali. Saya tandatangani surat apa yang menjadi surat permohonan saya sebagai masyarakat atau rakyat Bali ingin bersuara kepada DPD RI kami. Om Namah Shivaya, Om Ida Batara Batari, semoga diberkahi. Om Pat Namah Shivaya. Saya akan berkirim, hari ini juga akan berkirim, datang ke kantor Anda tanggal 21 Oktober 2020. Saya akan bersurat, semoga Haji bisa menerima surat dari kami, Yayasan Ksatria Kris Bali, untuk berusaha menjaga martabat dan harga diri kami orang-orang Hindu Bali, kami orang-orang di Yayasan Ksatria Kris Bali. Mungkin masih banyak pendukung Haji yang akan menentang apa yang saya sampaikan, tapi saya nyatakan di sini sebagai orang-orang dari Yayasan Ksatria Kris Bali, agar ketika saya mewakili Nyama Hindu Bali, ya mungkin ada yang masih keluarga Haji lah, mantan Haji lah, ajudan Haji lah, mahasiswa Haji lah, dosen Haji lah, yang Haji gaji lah, dan Haji lagi. Saya kirimkan, semoga diterima, semoga berjalan hari ini tanggal 21 yang kuasa memberkahi perjalanan dan perjuangan kita membawa Dharma. Semoga Haji menerima untuk kita diskusi dengan bijak, dengan baik sebagai Nyama Hindu Bali. Mari kita diskusi Haji. Sukses salam buat Haji AWK. Om Santi 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 Om. Selamat sore. Sekarang saya berada di kantor DPD RI, mau membawa surat dari Yayasan Ksatria Kris Bali untuk Bapak Arya Widyakarna. Mau bawa surat? Ini mau bawa surat untuk kasih Pak AWK dari Yayasan Ksatria Kris Bali. Ya, saya pikir Enggak Pak siapa? Miko. Dengan Bapak Miko yang terima suratnya, Bapak Miko di security di sini ya. Terima kasih. Sekarang kita lagi berada di kantor Gubernur Biro Umum untuk membawa surat Yayasan Ksatria Kris Bali, tembusan ke Pak Gubernur.
ada di kantor DPR DPR untuk menemui untuk bawa surat DPR-nya membawa surat dari Yayasan Kesehatan Trans Bali. Salam fresh. langsung ketua DPR. Surat Yayasan Kesehatan Trans Bali sudah diterima dengan staf di sini. Siapa namanya? Gede. Bapak Gede. Semua. Terima kasih.